Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Misi Allah, Misi Saya. Pelajaran ke-11, Misi kepada yang belum dijangkau bagian kedua. Minggu 10 Desember, Misi kepada wilayah seberang. Kita membaca bahwa Yesus membawa murid-muridnya dari Genesaret, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Mengapa Yesus membawa mereka dari Galilea ke tempat-tempat orang kafir ini? Dia menuntun murid-muridnya dalam sebuah studi lapangan atau field trip ke perbatasan daerah-daerah asing sehingga mereka bisa belajar di lapangan apa yang mereka tidak bisa pelajari dengan mudah di Galilea. Dia ingin mengajarkan murid-muridnya pelajaran-pelajaran yang akan menolong mereka mempersiapkan diri bagi panggilan mereka untuk menjangkau semua kelompok orang, termasuk orang-orang yang tinggal di perkotaan. Bacalah Hakim-Hakim 3 ayat 1-6, 1 Raja-Raja 5 ayat 1-12, dan 1 Raja-Raja 11 ayat 1-6. Bagaimanakah ayat-ayat ini menolong kita untuk mengerti sedikit tentang latar belakang dari kota-kota ini? Dari Hakim-Hakim 3 ayat 1-6, kita bisa melihat bahwa orang-orang di masa lalu ini digunakan Allah untuk menguji iman dan bangsa Israel. Sayang sekali, umat Allah gagal juga dalam ujian tersebut, paling tidak dalam contoh berikut ini. Mereka mengambil anak-anak perempuan orang-orang itu menjadi istri mereka dan memberikan anak-anak perempuan mereka kepada anak-anak lelaki orang-orang itu, serta beribadah kepada Allah orang-orang itu. Itulah sebabnya dari mulanya orang-orang ini merupakan batu sandungan bagi Israel. Dalam 1 Raja-Raja 5 ayat 1-11, kita bisa melihat hubungan yang dekat antara orang Sidon dan orang Ibrani. Walaupun dalam satu level, ikatan ekonomi di antara mereka sama-sama membawa keuntungan, tetapi tidak diragukan lagi, orang-orang Ibrani ini pada akhirnya terpengaruh dengan budaya kekafiran dan penyembahan berhala dari rekan bisnis mereka ini. 1 Raja-Raja 11 ayat 1-6 menyatakan bagaimana pengaruh negatif itu terjadi. Raja Salomo menikah dengan seorang ratu dari Sidon yang membuat dia tersesat. Demikianlah Salomo mengikuti Asyitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Namun, terlepas dari sejarah kekafiran, penyembahan berhala dan pengaruh negatifnya terhadap bangsa pilihan, Yesus masih membawa murid-muridnya ke daerah-daerah ini. Dengan cara ini, dia memprakarsai bagi mereka sebuah misi perkotaan lintas budaya, dan ini menentang prasangka dan kefanatikan mereka, dan memberikan contoh bagi murid-muridnya cara melakukan misi perkotaan yang menyeluruh bagi semua budaya dan bangsa. Banyak tantangan yang dihadapi oleh misionaris Advent di perkotaan, termasuk diantaranya masalah kesehatan dan lingkungan. Yang lainnya termasuk biaya hidup yang tinggi, rasisme, kefanatikan, nasionalisme, dan pembatasan kebebasan beragama dan berekspresi. Namun demikian, terlepas dari kendala-kendala ini, kita harus bekerja untuk kota-kota itu. Apakah yang dapat Anda lakukan untuk menolong mereka yang terlibat dalam pelayanan perkotaan? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, saudaraku, Yesus Kristus ketika dia hidup di dunia ini, dia memiliki misi penyelamatan untuk dilaksanakan supaya manusia dapat memperoleh keselamatan dan tidak tunduk dalam dosa. Misi penginjilan Yesus bukan hanya dilakukan untuk bangsa Yahudi saja, tetapi juga dilakukan di luar bangsa Yahudi. Yesus senantiasa berhubungan dengan orang-orang bukan Yahudi dalam seluruh masa awal hidupnya. Setelah dia ditolak di Nazaret, ia memusatkan pelayanannya di Kapernaum, kota kosmopolitan wilayah Galilea. Hubungannya dengan bangsa-bangsa lain dan dunia mereka ini berdampak besar kepada pelayanannya dan ajaran-ajarannya. Walaupun ia memusatkan perhatian kepada orang-orang Yahudi, kepeduliannya adalah dunia yang lebih luas. Selama lebih dari 3 tahun pelayanannya di dunia ini, di antara baptisan dan kenaikannya, sedikitnya dalam 6 peristiwa Yesus mengadakan kontak langsung dengan orang-orang dari berbagai bangsa. Yang pertama adalah Yesus menginjil dengan perempuan Samaria di sumur Yakub. Di Samaria, Yesus berada di luar wilayah Yahudi dan tidak terikat dengan tradisi Yahudi. Walaupun seperti yang kita lihat di lain tempat, ia membedakan antara tradisi buatan manusia daripada perintah atau hukum Allah. Yang kedua, Yesus menginjil seorang perwira tentara Romawi. Di Kapernaum, seorang perwira Romawi tingkat centurion atau komandan bagi 100 orang hendak menemui Yesus. Kita tahu bersama di dalam sejarah bahwa orang Yahudi sangat membenci tentara penjajah Roma, dan banyak orang Roma membenci orang Yahudi. Sang perwira mengerti dan menghargai kepekaan agama orang Yahudi. Ia tahu bahwa menurut hukum, orang Yahudi tidak diperbolehkan memasuki rumah seorang bangsa lain. Maka ia memohon supaya Yesus melayani dari jauh saja. Hamba itu sembuh.
Yang ketiga adalah Yesus bahkan melayani orang-orang bukan Yahudi, termasuk di dalamnya mereka yang tidak termasuk umat perjanjiannya, misalnya kepada perempuan Kanaan dalam peristiwa menghadapi roh-roh jahat. Di sini kita melihat bahwa Yesus memperhatikan dan menjangkau segala bangsa. Di dalam pelayanan yang Yesus lakukan, dia melayani wilayah dari orang-orang bukan Yahudi juga, dan melayani bangsa-bangsa bukan Yahudi. Prinsip-prinsip pelayanan lintas budaya dilakukan oleh Yesus untuk keselamatan semua orang. Kabar baik tentang keselamatan tidak pernah dimaksudkan hanya untuk orang Yahudi saja. Itu merupakan kabar baik bagi semua orang. Sebagai pengikut Tuhan, kita diundang untuk bergabung dengan Dia dalam menyelesaikan akan misinya kepada semua orang di dunia ini. Kita adalah pengikutnya yang adalah mitra kerja Allah di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan bagi masing-masing kita. Perintah Yesus untuk pergi di dalam Matius pasal 28 ayat 19 dan 20, yakni pergi untuk menginjil, bukanlah sekedar sebuah saran, tetapi sebagai suatu gaya hidup setiap umat-umatnya. Dan sebagai pengikutnya, kita dipanggil untuk keluar dari budaya kita dan menjangkau semua anak-anaknya di setiap suku, bangsa, dan bahasa. Mari kita menyampaikan akan kabar baik ini kepada setiap orang yang kita temui, walaupun itu berbeda bahasa maupun budaya. Karena Allah menghendaki supaya kita semua dapat memperoleh keselamatan, gantinya kebinasaan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan, untuk kami dapat disanggupkan untuk menyampaikan akan kabar baik ini kepada saudara-saudara kami lintas budaya maupun bahasa. Ini doa kami Tuhan di dalam nama Yesus. Amin.